Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputra. Saya akan menceritakan kisah dari buku ini. Judul Misteri Kembang Wijaya Kusuma. Penulis Dr. Andes Sestra Pratama. Tokoh favorit Resi Kanu. Karakter pantang menyerah, pemberani. Sinopsis singkat. Resi Kanu mencari tempat yang sunyi dan sulit ditemui manusia untuk bertapa. Dia mohon kepada Yang Maha Kuasa akan nasib dirinya yang diburu-buru oleh Prabu Aji Pamoso. Sang Prabu mencari-cari untuk mengusir atau membunuhnya. Tak lama kemudian Prabu Aji Pamoso dan pengawalnya yang gigih sampai di tempat itu. Sebenarnya pada waktu itu Resi Kanu sudah berusaha bersembunyi di tempat sepi dan rahasia. Ia berharap Sang Prabu tidak bisa menemukan jejaknya, namun Sang Prabu justru dapat menemukan persembunyiannya. Sang Resi Kanu mendadak terdengar gemuruh. Setelah suara gemuruh rendah, muncul seekor ular naga raksasa. Setelah beberapa lama, ular itu pun mati. Setelah ular itu mati, tiba-tiba muncul seorang dewi yang bernama Dewi Pasopati, dan dia memberikan kembang Wijaya Kusuma. Demikian prestasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Hidayati. Saya akan menceritakan kisah di buku ini. Judul kisah Seri Teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Penulis Asaf Riyana. Tokoh favorit Nabi Yusuf alaihissalam. Karakter sabar dan baik. Sinopsis singkat. 3 hari berlalu, Yusuf pun pasrah terhadap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hingga satu hari ia mendengar suara sekelompok orang yang menghampiri sumur Jud. Yusuf pun gembira dengan orang-orang itu akan menolongnya. Salah seorang di antara mereka menurunkan ember untuk mengambil air. Yusuf kemudian berpegangan pada tali ember itu. Mereka terkejut ketika melihat seorang anak bawah dengan ember itu. Tidak lama kemudian kedua belah menjadi disediakan. Ternyata apa yang ditakdirkan Nabi Yusuf alaihissalam sangat tepat. Orang berbeda mengatas tabur selamat, dan orang yang berbeda membawa roti disambut bulu berkah. Benar-benar dihukum mati dengan cara dibungkal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Maria. Saya akan membawakan kisah yang berjudul Asal Mula Kurban. Penulis Asaf Riyana. Tokoh favorit Nabi Ibrahim alaihissalam. Karakter sabar, baik hati, tolong menolong, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinopsis singkat. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah Tandus. Lalu setelah lama meninggalkan anak dan istri di lembah Tandus, ketika melihat Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim berkata, "Sekarang Ismail sudah besar." Ketika matahari sudah terbenam, mereka bertiga pulang dari padang Arafah. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim Ismail menghampiri ayahnya dan berkata, "Ada apa gerakan ayah?" Dari tadi termenung terus. Lalu Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu, nak. Bagaimana pendapatmu, nak?" Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah jika itu memang benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu mereka pergi ke Bukit Mina. Ismail di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya akan menceritakan kisah buku ini. Judul kisah Peri Kecil dan Boneka Usang. Penulis Abi. Tokoh favorit Belu, karakter periang, sinopsis singkat. Belu dan semua mainannya dapat bermain bersama lagi. Mereka tidak saling iri satu sama lain. Mereka dapat saling berbagi dan hidup rukun. Lalu Belu berjalan dan meninggalkan rumah Bobby. Lalu Belu meminta maaf karena dia telah pergi meninggalkan Bobby. Lalu mereka bermain bersama-sama. Demikian penampilan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vanessa Afifiano. Saya akan menceritakan tentang Daud Sang Penakut. Judul kisahnya adalah Daud Sang Penakut. Penulisnya oleh Asep T. Tuliana. Tokoh favoritnya adalah Daud. Karakternya Penakut. Sinopsis singkat. Kedaulatan wilayah Bani Israel ia dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Talut. Raja keserakahan Jalut, seorang raja yang sangat kejam yang ingin menjajah wilayah kekuasaan Raja Talut. Memiliki tinggi besar seperti raksasa, ia terkenal sangat kejam sehingga membuat orang takut kepadanya ketika pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut. Tidak seorang pun tentara tahu berani menghadapi Jalut kecuali Daud, putra Yisya. Usianya baru belasan tahun, tetapi ia tampil sangat berani. Pada awalnya Raja Talut melakukan kemampuan Daud selain masih muda. Ia tidak mau menggunakan senjata atau baju siap sebagai latihan seorang tentara. Ia hanya menggunakan kata dan beberapa sedikit dari batu. Namun berkat pertolongan Allah SWT, Daud mampu mengalahkan kesabaran dari keagungan Raja Daud. Perkenalkan, nama saya Ali Warahmat. Saya akan menceritakan kisah dari buku ini. Judul kisah Di Dalam Anak Paus. Penulis Asep Tuliana. Tokoh Nabi Yunus alaihissalam. Karakter baik hati. Sukses singkat. Nabi Yunus alaihissalam pun naik kapal itu. Cahaya kenabian yang ada pada dirinya membuat orang-orang yang ada di dalam lalu menaruh hormat kepadanya. Mereka memperlakukan Nabi Yunus alaihissalam dengan sangat baik. Setelah berlayar berapa lama, tiba-tiba perahu yang dibawa ombak. Lalu orang-orang menulis di kertas. Nabi Yunus pun dipanggil. Lalu Nabi Yunus pun loncat ke laut, lalu dimakan oleh ikan paus. Penampilan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza. Yang pertama, judul kisah Tumpah Palapa Gajah Mada. Penulis Dr. Randes Satra Pratama. Tokoh favorit Gajah Mada. Karakter pantang, menyerah dan berani. Sinopsis singkat. Konon perang dibuat di tek lepas dari campur tangan raja. Wakil yang ingin menjatuhkan putih perhatinya dengan paku hanyam buruk. Raja sangat kecewa atas tindak Gajah Mada ini. Hampir semua pejabat memandang sinis pada Gajah Mada. Bahkan ada keluarga keraton yang terang-terang
musuhi. Taufik Hidayah. Alhamdulillah. 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 Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Winata. Judul kisah Hujan Petir, penulis Asep Kuryana. Tokoh favorit Suat alaihi salam. Karakter bersyukur dan baik hati. Sinopsis singkat, penduduk Madia tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan azab berupa udara yang panas dan hujan petir. Penduduk Madia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya musnah dan mati dengan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kisah berpetualang di hutan. Perkenalkan, nama saya Azimil Rafi. Judul kisah berpetualang di hutan. Penulis Saiful Asabari. Tokoh favorit Oming dan karakter tidak berpetualang di hutan. Meningkat Oming dan Ocha berpetualang di hutan, mengambil air dan menyalakan api. Dia pertama dia terpasang di hutan. Akhirnya dia tidur di rumahnya. Saya akan membaca dari buku ini. Judul kisah diselamatkan musafir. Penulis Asep Kuryana. Tokoh favorit Yusuf alaihissalam. Karakter baik, rendah hati. Dia suka menolong orang. 19 singkat. Suatu dari saudara-saudara Yusuf meniat izin kepada ayahnya untuk mengajak Yusuf bermain. Sebenarnya ayah tidak keberatan kalian mengajak Yusuf bermain bersama-sama. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di tujuan mereka. Berhenti di sebuah sumur yang terkenal dengan nama sumur Yusuf. Terus mengarah agar saudara-saudaranya melepaskan pegangannya. Kemudian saudara-saudaranya melepaskan Yusuf
dalam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membacakan bisa menulis manusia baca menulis sastra tokoh paus bertulis karakter baik dinopis siang tertulis tertulis dalam bahasa ini sedang mencari sosok manusia bahasa setelah bahasa simbola panggilan untuk setelah dewasa kekuatannya semakin terpaksa tanpa menarik seseorang itu segera bercerita di hutan. Siang itu sudah lama tak dapat mangsa tertulis menghadap dengan sinyal. Setelah mendapatkan mangsa air itu menggelegar ganas tertulis berhadap dengan bunda dapat lolos dengan cara seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isadul Oleh. Saya akan menceritakan judul ini. Judul kisah Sumpah Palapa Gajah Mada. Penulis Dr. Nanda Sastra Pratama. Tokoh favorit Gajah Mada. Karakter Puan. Sinopsis singkat. Ketika masih muda, Gajah Mada berburu beberapa orang pintar. Salah satu orang bernama Tanebaya memberikan ilmu lahir maupun ilmu batin. Ilmu lahir meliputi ilmu silat dan samudra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri. Saya akan menceritakan kisah di buku ini. Judul kisah Petualangan Keributan. Penulis Asad Suyana. Tokoh favorit Temon. Karakter nakal. Masalah cerita, Temon adalah satu-satunya anak laki-laki Mak Suti. Dia adalah anak yang nakal. Setiap hari ada saja orang tua yang mengerti kenakalan Temon kepada Mak Suti. Temon memiliki seekor kucing, namanya si Belang. Dia sangat menyayangi si Belang. Suatu hari Temon tersesat di hutan. Ia tersesat karena mencari si Belang. Ia bingung mau pulang tapi tidak tahu jalannya. Tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya. Cahaya itu berjalan dan dengan
rasa takut hemat mengikuti cahaya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Salam. Kemudian